Polda Sumatera Selatan musnahkan barang bukti narkoba dari 16 tersangka kurir jaringan antar wilayah. Motor seorang ketua RT di Palembang dicuri, salah satu pelaku gunakan jaket ojek online. Seorang sarjana teknik sipil memilih berhenti bekerja, ia kini sukses membudidayakan jamur tiram. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV Independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama saudara, lebih dari 11 kg sabu dan ribuan butir ekstasi dimusnahkan Polda Sumsel. Narkotika itu merupakan barang bukti hasil pengungkapan kasus yang melibatkan 16 tersangka kurir ditangkap di 5 kabupaten dan kota di provinsi itu. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel memusnahkan 11,7 kg sabu dan 1.317 butir pil ekstasi. Barang bukti ini merupakan hasil pengungkapan kasus narkotika selama Mei hingga awal Juni 2025. Pemusnahan dilakukan dengan cara melarutkan sabu ke dalam cairan pembersih lantai dan menghancurkannya menggunakan blender, setelah terlebih dahulu diuji kandungan amfetamin di laboratorium forensik. Proses ini disaksikan 16 tersangka yang seluruhnya berperan sebagai kurir. Para tersangka ditangkap di 5 wilayah berbeda di Sumsel, yakni Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin, Prabu Muli, dan Warenim, dengan 19 laporan polisi. Mereka diduga masih satu jaringan dengan kasus penyeludupan 2 ton sabu yang diungkap di Kepulauan Riau pada akhir Mei lalu. Salah satu tersangka Antoni ditangkap di kawasan Sukabangun 2 Palembang. Ia kedapatan membawa sabu seberat 11 kg yang disimpan dalam sebuah tas besar. Dengan ancaman hukuman yaitu seumur hidup ataupun hukuman mati. Terus untuk jumlah tersangka ada 16 orang semuanya dan barang bukti sebanyak sebelum disisihkan sebanyak 11.838,64 gram. Saat ini seluruh tersangka ditahan di Polda Sumsel dan terancam hukuman penjara seumur hidup atau pidana mati. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saat menonton pertandingan sepak bola di televisi, sepeda motor milik seorang ketua RT di Palembang raib dicuri. 2 pelaku memanfaatkan kelengahan korban yang lupa mengunci pagar rumah. Rekaman kamera pengawas merekam aksi pencurian sepeda motor di rumah seorang ketua RT di Jalan Sukabangun 1, Kecamatan Sukarame, Palembang, Senin 10 Juni 2025. 2 pelaku memanfaatkan kelengahan pemilik rumah yang tengah menonton pertandingan sepak bola di televisi. Salah satu pelaku mengenakan jaket ojek online dan berjaga di atas motor, sementara rekannya masuk ke halaman rumah. Tanpa kesulitan, pelaku membuka pagar yang tak digembok dan membawa kabur sepeda motor metik yang terparkir. Aksi tersebut berlangsung cepat. Korban baru menyadari motornya hilang setelah pertandingan usai. Kasus pencurian serupa di kawasan ini telah terjadi beberapa kali dalam 5 bulan terakhir. Gerak-geriknya itu pertama dia dorong pintu, itu sedikit dulu. Habis itu baru lihat-lihat lagi kiri kanan, lihat-lihat lagi, baru dia dorong lagi sedikit lagi. Udah itu kembali lagi ke tempat kawannya tadi nunggu di luar di jalan itu. Pas itu baru dia dorong lagi. Agak lama dia itu lihat kiri kanan dulu, situasi dulu. Udah itu baru pas ini ya tidak sampai berapa detik itu langsung tancapnya pakai kunci T itu langsung track kata langsung ini dia langsung dia bawa motor itu. Ada berapa pelaku itu? Pelakunya 2. Peristiwa ini telah dilaporkan ke Polsek Sukarame, Palembang.
Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, saudara, sebuah rumah di kawasan Kemuning, Palembang, Sumatera Selatan hangus terbakar saat ditinggal penghuninya berjualan. Akses jalan yang sempit sempat menyulitkan petugas dalam proses pemadaman. Lomba Jaya 3 kebakaran. Kebakaran melanda sebuah rumah di kawasan pemukiman padat Kemuning, Palembang. Api diduga berasal dari salah satu ruangan dan dengan cepat membesar menghanguskan seluruh bangunan. Saat kejadian, rumah dalam keadaan kosong karena pemiliknya tengah berjualan. Rumah tersebut dihuni pasangan suami istri bersama 2 anak yang histeris saat mengetahui kediaman mereka hangus dilalap api. Rumah ini ada wongnya, cuma mungkin wongi Lek Siti ini mungkin keluar. Oh, berarti dalam kondisi kosong tadi, Pak? Kondisi kosong. Oh. Ini berapa rumah, Pak, yang terbakar, Pak? Satu rumah dia pribadi. Oh, rumah pribadi. Aku dihubungi itu sekitar jam 9:04. Dihubungi oleh rumah. Terus apinya langsung besar? Apinya besar, aku datang ke sini besar. Upaya pemadaman sempat terkendala akses jalan sempit dan banyaknya warga di lokasi. Namun api berhasil dipadamkan 45 menit setelah 8 unit mobil pemadam kebakaran turun ke lokasi. Ini seperti yang kita lihat, ini masuk lorong. Jadi ya lorong, banyaknya massa yang ingin menyaksikan. Berapa rumah, Pak, yang terbakar, Pak? Satu rumah, 1 kakak, 4 jiwa. Ada korban nggak, Pak? Tidak ada. Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Aksi pencurian di sebuah toko di Palembang, Sumatera Selatan menjadi sorotan di media sosial. Seorang pelaku terekam kamera pengawas bolak-balik masuk ke toko hingga 3 kali dalam waktu berdekatan membawa kabur barang-barang. Seorang pria berpakaian putih dan mengenakan topi terekam kamera pengawas saat menjalankan aksinya di sebuah toko timbangan di Jalan Lejen Harun Sohar, Sukarami, Palembang. Ia terlihat mondar-mandir masuk ke dalam toko hingga 3 kali dalam waktu yang berdekatan. Aksi pencurian itu baru diketahui keesokan harinya saat pemilik toko menemukan pintu belakang dalam kondisi rusak dan sejumlah barang telah hilang. Di antaranya sepeda motor, laptop, dan perangkat elektronik lain dengan total kerugian ditaksir mencapai 50 juta rupiah. Pelaku diduga beraksi seorang diri, masuk dengan cara merusak pintu menggunakan alat bantu. Dari rekaman yang ada, ciri-ciri pelaku tidak dikenali pemilik toko. Diduga toko tersebut telah menjadi target pengintaian sejak beberapa waktu sebelumnya. Pelaku itu masuk dari jam awal setengah 10 terdeteksi di awal, lalu subuh keesokan harinya jam 4 itu masuk. Ternyata hari Senin pas dicek lagi jam 4 itu masuk lagi juga, jadi 3 kali total pelaku masuk itu. Dan berarti semua terekam CCTV. 3 kali ngambil barang? Iya, betul. Dalam sehari? Iya, dalam sehari. Yang hilang itu ada 1 unit motor spesi tahun 2011, laptop 3 unit, AC portable 1, lalu CCTV, gas LPG juga, dan batu timbang sama petty cash yang isinya itu ada 500.000, yang isinya ada flash disk dan hard disk eksternal juga. Kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Sukarami, Palembang dan kini masih dalam penyelidikan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya program Bangga Kencana dan pencegahan stunting, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang menggelar penyuluhan serta layanan KB gratis bagi warga. Dalam rangkaian Hari Keluarga Nasional dan Hari Ulang Tahun Kota Palembang, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palembang menggelar penyuluhan keliling Kamis 19 Juni 2025. Mobil layanan bergerak menyusuri sudut-sudut kota, membawa pesan penting tentang kesehatan keluarga dan program KB. Program yang digelar sejak 16 Juni hingga 30 Juni 2025 ini terbuka untuk seluruh warga. Layanan KB gratis dapat diakses di fasilitas kesehatan terdekat di setiap kecamatan. Beragam metode kontrasepsi ditawarkan, mulai dari pil, suntik, spiral, hingga metode operasi wanita. Penyuluhan ini tak hanya mensosialisasikan manfaat KB, namun juga mendorong kesadaran tentang pentingnya program Bangga Kencana serta penurunan angka stunting.
DPPKB menargetkan 5.963 warga berpartisipasi dalam program ini. Salah satu Vaskes yang aktif mendukung kegiatan ini, Puskesmas 4 Ulu di Kecamatan Seberang Ulu 1. Hingga 19 Juni 2025, tercatat sudah 30 warga mengikuti layanan KB gratis di lokasi tersebut. Targetnya kalau untuk tingkat kota itu lumayan besar Pak ya, targetnya ada 5.000, hampir 6.000-an, 5.963 kalau tidak salah Pak ya. Nah kalau untuk tingkat kecamatan hanya 321. Ketika gratis ini bisa diakses warga kemana saja? Kalau secara keseluruhan Pak, seluruh kota Palembang, bahkan seluruh Indonesia Pak. Tapi kalau khusus untuk di Kecamatan SU1, pelayanannya ada 15 tempat Pak. Itu 3 puskesmas, 1 rumah sakit Bari, dan 11 lagi di PMB. Artinya setiap kecamatan itu berbeda-beda ini ya, berapa tempat di kabupaten berbeda-beda. Berbeda-beda Pak, tergantung puskesmas tempat paskes pelayanan masing-masing Pak. Kami selaku penyuluh KB Pak selalu menghimbau dan mengajak khusus untuk pasangan usia subur ber-KB. Antusiasme warga tampak, seorang ibu rumah tangga mengaku mengikuti program ini demi masa depan anak-anaknya agar biaya pendidikan dapat lebih terencana. Anak berapa? 2. Ikut KB atau enggak? Ikut. Kenapa ikut KB? Oh, biar jadilah 2 anak baik. Kenapa? Mana 2 anak jelas pokoknya. Soalnya kan untuk biaya pendidikannya kan. Terus habis itu pokoknya 2 anak lah, pokoknya udah pas itu. Udah sepasang pula kan dikasih Tuhan tadi. Yang pasang KB apa ini? KB 3 bulan. Gratis? Gratis. Penyuluhan keliling akan kembali dilanjutkan pada Jumat 20 Juni 2025, menyapa lebih banyak warga Palembang dalam semangat membangun keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu, Jambi, dan Lampung. Keluarga langsung histeris dan jatuh pingsan saat mendapati anak mereka yang berusia 23 tahun tewas mengenaskan di dalam rumah dengan kondisi luka di sejumlah bagian tubuh. Korban ialah bernama Resmareta, mahasiswi perguruan tinggi negeri di Bengkulu. Sebelum kejadian, Resmareta diketahui sedang berkomunikasi secara daring bersama teman-temannya. Namun saat itu teman korban mendengar teriakan permintaan tolong. Salah satu teman langsung mendatangi rumah korban dan mendapati pintu dalam kondisi tertutup. Saat berhasil masuk, korban terlihat sudah tak bernyawa dengan kondisi yang mengenaskan. Polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi menduga mahasiswi telah jadi korban pembunuhan. Ya, adanya penemuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Tunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Dugaan pembunuhan itu sementara sudah jelas bukan pembunuhan karena mengalami luka. Jenazah korban telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan visum. Sementara itu polisi terus mendalami kasus ini. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Polisi menyisiri perkebunan dan kawasan hutan untuk menangkap HR, pria yang tega menusuk istri dan ayah kandungnya menggunakan tombak di Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara. Setelah ditangkap, pelaku langsung dibawa ke Mapolres Bengkulu Utara untuk pemeriksaan lanjutan. Peristiwa tragis tersebut terjadi pada Senin dini hari, saat pelaku dan istrinya terlibat cekcok karena permasalahan uang penjualan sapi yang belum diambil korban kepada pembeli. Setelah peristiwa berdarah itu, pelaku langsung kabur dan bersembunyi di tengah hutan menghindari kejaran polisi.
Tadi sudah berhasil diamankan oleh rekan-rekan dari tim Osnang, PPA, dan kerjasama oleh Polsek Kerkap, akhirnya mendapatkan pelaku di kawasan wisata Lembah Nakai, Desa Baturoto, Kecamatan Gunung Pali. Untuk pelaku sendiri ini, apakah ada indikasi bahwasannya ini 4-4? Untuk sampai sekarang belum ada keterangan pastinya. Keterangan jelas yang kami terima dari pihak keluarga bahwa pelaku pernah meninggal. Saat ini kondisi kedua korban yang dirawat di RSUD Arga Makmur kini berangsur membaik. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. ZP, MR, dan ME ditetapkan sebagai tersangka usai diduga menjadi pelaku utama tindak asusila terhadap 2 orang pelajar yang masih di bawah umur. Mirisnya para pelaku juga merupakan anak di bawah umur yang masih berstatus sebagai pelajar. Sebelumnya polisi mengamankan 5 pelaku usai keluarga korban melaporkan anaknya menjadi korban asusila. Dari pemeriksaan, polisi akhirnya menetapkan 3 orang pelaku sebagai tersangka. Kejadian berawal saat kedua korban bertemu dan dibawa ke rumah salah satu tersangka. Saat itulah terjadi tindak asusila. Untuk kronologinya itu subuh mereka si korban dan pelaku bertemu di daerah bandara, kemudian pelaku mengajak korban ke rumah salah satu pelaku dan disitulah terjadi tindak pidana persetubuhan tersebut. Korbannya berapa orang? Kalau korban 2, pelaku 3. Atas perbuatannya, para pelaku yang masih berusia belasan terancam pidana hingga 10 tahun penjara. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Inilah video amatir saat tim gabungan Polsek Muara Tembesi dan rekan lainnya berhasil mengevakuasi beruang madu. Seekor beruang madu tersebut ditemukan di Dusun Bukit Paku, Desa Pelayangan, Kecamatan Muara Tembesi. Di lokasi petugas melakukan tembakan bius agar beruang tidak mengejar, lantaran kondisi beruang masih liar dan agresif. Beruang madu tersebut sebelumnya terlilit jeratan babi hutan. Beruang madu yang terlilit jerat babi dengan jenis kelamin betina diperkirakan berbobot tubuh sekitar 60 hingga 70 kg. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Akibat kecanduan judi online, seorang anak di Desa Terusan, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Batanghari, tega menganiaya ibu kandungnya lantaran tidak diberi uang untuk bermain judi online. Warga langsung mengamankan pelaku saat melakukan penganiayaan terhadap ibu kandungnya, mengakibatkan ibunya mengalami luka di bagian lengan kiri. Penganiayaan ini dilakukan karena pelaku kesal dan marah kepada ibunya yang tidak mau memberikan uang kepada dirinya. Uang yang diminta pelaku diduga untuk digunakan bermain judi online dan membeli narkotika. Warga sekitar melihat pelaku aniaya ibu, warga sekitar langsung mengamankan pelaku. Namun saat diamankan, pelaku memberontak hingga pisau di tangannya mengenai sang ibu. Pelaku sudah kita amankan dan dibawa ke Polsek Marosebo Ilir. Kalau informasi pasti ini pengaruh dari apa ini pemacokan ini Pak Kades? Sebenarnya ini yang pertama ini akibat dari narkoba dan judi online. Sehingga anak ini sudah parah. Setiap hari dia minta ke orang tuanya dan mohon maaf mungkin kehilapan orang tuanya selalu diikuti, selalu dituruti. Jadi satu hari 200, 300 ribu, 100 ribu. Nah inilah akibatnya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini bisa paling tidak menjadi perhatian orang tua khususnya yang ada di Terusan untuk menjaga anak-anaknya. Kepala Desa Terusan menyebutkan pelaku sering meminta uang kepada ibunya. Pelaku diduga telah tercandu narkotika dan judi online hingga kehilangan kesadaran dan tega menganiaya ibu kandungnya. Ada laporan dari warga yang bahwasanya ada kejadian di Desa Terusan untuk anaknya itu berupaya melakukan penganiayaan terhadap ibunya. Dan kemudian masyarakat mengamankan anak tersebut dan menyerahkan kepada pihak kepolisian Polsek Marosebo Ilir dalam hal ini. Setelah kita periksa saksi, ternyata ceritanya si anak ini meminta uang kepada ibunya dengan tujuan ingin dipergunakan untuk slot. Namun tidak diberikan ibunya kepada anak itu, sehingga anak itu mengambil pisau. Pada pisau tersebut
diamankan oleh warga, terjadilah perebutan sajam dan melukai tangan ibunya tanpa disengaja. Namun kita tetap akan berkoordinasi dengan pihak bapak dan ibu bagaimana nanti proses penanganannya karena ini anak di bawah umur. Gitu. Akibat perbuatannya, pelaku diamankan di Polsek Marosebo Ilir untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Kuasa hukum terdakwa Yuyun Sanjaya dalam kasus meninggal tahanan Polsek Kumpe Ilir pada September 2024 lalu mendesak Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muaro Jambi untuk menghadirkan saksi fakta. Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 14 orang saksi. Joy Pinem, kuasa hukum terdakwa Yuyun Sanjaya, oknum anggota Polsek Kumpe Ilir menjadi tersangka pembunuhan tahanan dalam sel Polsek. Proses sidang di Pengadilan Negeri Sengetiang telah berjalan sampai saat ini. Setidaknya sudah 14 orang saksi dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Muaro Jambi. Jaksa Penuntut Umum kembali menghadirkan seorang saksi, yakni mantan Kanit Reskrim Polsek Kumpe Ilir Ibtu Alex Sitohang. Namun tim penasihat hukum terdakwa Yuyun Sanjaya mengatakan bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut masih gamang, sehingga sulit untuk menemukan benang merah dalam kasus ini. Tim penasihat hukum terdakwa menegaskan dan meminta kepada Jaksa Penuntut Umum Kejari Muaro Jambi agar secepatnya menghadirkan saksi fakta. Joy Pinem mendesak agar Jaksa Penuntut Umum dapat menjelaskan secara real terkait kondisi CCTV di Mapolsek Kumpe Ilir yang disebut berjumlah 7 CCTV, namun hanya 2 CCTV yang berfungsi. Bahkan Joy mengatakan saksi yakni mantan Kanit Reskrim Polsek Kumpe Ilir Ibtu Alex Tohang mengatakan dalam kesaksiannya bahwa tidak mengetahui CCTV dalam kondisi rusak ataupun berfungsi dengan baik. Kami menegaskan agar dapat dihadirkan saksi fakta oleh Jaksa Penuntut Umum agar kedepannya di agenda sidang selanjutnya kita bisa mendapatkan kebenaran material terhadap fakta yang memang terjadi di lapangan. Siapakah pelakunya? Siapakah yang memang berbuat, dia yang harus bertanggung jawab. Atau berdasarkan KUHP pasal 1 angka 27 yang dimana dikatakan bahwasanya saksi itu saksi yang mendengar, saksi yang melihat, saksi yang merasakan. Sampai saat ini jaksa belum menghadirkan terkait masalah saksi fakta yang memang benar mendengar dan melihat secara langsung. Sidang lanjutan kasus ini dugaan pembunuhan dengan terdakwa Yuyun Sanjaya, anggota Polsek Kumpe Ilir ini akan kembali digelar pada Kamis mendatang dengan agenda kesaksian terdakwa dan ahli forensik. Kasus dugaan pembunuhan terhadap tahanan Polsek Kumpe Ilir bernama Ragil Alfarisi 22 tahun ini menyeret 2 orang ex-anggota Polsek Kumpe Ilir menjadi terdakwa. Kedua terdakwa Yuyun Sanjaya dan Faskal Wildanu. Sidang kedua terdakwa yang digelar di Pengadilan Negeri Sengeti Muaro Jambi ini dilakukan secara terpisah. Tim Liputan Kompas TV Jambi. ...393 jemaah haji kloter pertama tiba di Asrama Haji Raja Basa, Bandar Lampung pada Jumat pagi. Kedatangan jemaah haji ini disambut oleh jajaran dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Salah satu yang tercatat sebagai jemaah haji termuda asal Lampung berusia 18 tahun mengungkap rasa syukur setelah ia bersama sang ibu tiba kembali di tanah air dalam kondisi sehat usai menjalani serangkaian ibadah di Tanah Suci. Bapak almarhum ya, sebelum berangkat. Sama siapa berangkat ini? Sama ibu ya? Senang banget sih bisa tidur segini bisa udah berangkat. Tapi ya ada sedikit juga karena ya harus gantiin bapak yang udah nggak ada. PLT Kanwil Kemenak Lampung yang juga turut menyambut kedatangan jemaah mengatakan total ada 7.050 peserta haji di tahun 2025. 393 peserta sudah tiba di tanah air dengan selamat dan terdapat 1 jemaah yang harus dirujuk ke Rumah Sakit Abdul Muluk karena alami penurunan kesehatan. Ia juga menyebut ada 10 jemaah haji asal Lampung yang wafat di Tanah Suci saat menjalani serangkaian ibadah. Selamat datang jamaah haji. Alhamdulillah jamaah kita ini seluruhnya berjumlah 393 dan semuanya dalam keadaan sehat kembali ke tanah air berjumlah 1
sama seperti mereka berangkat 39. Rata-rata yang meninggal ini kan dengan kondisi yang sudah gugur dan memang sudah secara kesehatan sudah kurang sehat, tetapi masih masuk di setelahnya sehingga mereka dapat berangkat. Selanjutnya, kepulangan kloter-kloter berikutnya dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari ke depan. PPIH Debarkasi Antara Lampung memastikan kesiapan sarana dan prasarana untuk menjamin kelancaran proses kepulangan jemaah haji asal Lampung. Roma Afriyaidam, Kompas TV, Lampung. Demikian tadi saudara sorotan dari Bengkulu, Jambi, dan Lampung. Setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Rizka Silviana masih menemani Anda di Kompas Sumbaksel. Sebuah jembatan semi permanen di atas anak sungai kawasan Ilir Timur 3 Palembang dibongkar petugas Satuan Polisi Pamong Praja. Pembongkaran dilakukan karena bangunan tersebut berdiri tanpa izin. Menindaklanjuti laporan warga, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang membongkar sebuah jembatan yang dibangun tanpa izin di atas aliran anak sungai di Jalan Sukorejo, Lorong Kunir, Kecamatan Ilir Timur 3. Jembatan tersebut dinilai mengganggu aliran sungai hingga memicu genangan air di kawasan sekitar. Sebulan sebelumnya, petugas telah membongkar bagian pagar jembatan. Kali ini pembongkaran dilakukan secara menyeluruh. Waktu itu sempat banjir, makanya waktu itu pas posisi hujan, makanya kita cek ke lapangan. Setelah kita cek ke lapangan memang benar, kita koordinasi juga dengan PU secara teknis, sudah itu baru kita berikan sesuai dengan SOP. Yang tidak ada izin, tetap kita lakukan pembongkaran sesuai dengan prosedur yang ada, seperti itu. Belum, tadi kita lakukan pembongkaran, untuk sanksi pembongkaran, nanti kalau memang ini kita akan melakukan kepiring nanti. Kita akan ikut ke sidang justisi. Satpol PP mengingatkan masyarakat agar tidak mendirikan bangunan di atas aliran sungai tanpa izin dari pemerintah, demi menjaga fungsi saluran air dan mencegah resiko banjir. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Festival Pesona UMKM dan Kuliner Halal Nusantara 2025 hadir di Palembang. Festival sebagai etalase kekayaan ekonomi kreatif dan ragam cita rasa kuliner halal dari seluruh penjuru negeri. Pemerintah Kota Palembang terus membuka ruang pelaku usaha lokal untuk tumbuh dan berkembang. Melalui Festival Pesona UMKM dan Kuliner Halal Nusantara 2025, geliat ekonomi kreatif ditampilkan dalam ragam cita rasa dan inovasi produk halal dari berbagai wilayah. Festival ini menjadi wadah promosi sekaligus edukasi yang tak hanya menampilkan 93 stand UMKM dari berbagai sektor, tetapi juga menghadirkan layanan sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Harapan saya UMKM kita 93.147, apalagi tadi diikuti oleh UMKM di luar Kota Palembang, paling tidak bisa lebih diberdayakan lagi, dan ini akan menggeliatkan perekonomian Palembang. Apalagi sekarang perekonomian Palembang semakin meningkat dari 5,11% ke 5,13%. Saya yakin dan percaya dengan aktivitas dan program kegiatan sejenis ini akan terus membangkitkan perekonomian Kota Palembang. Saya kira itu ya. Kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi kota pun kian terasa. Ekonomi Palembang menunjukkan tren positif naik dari 5,12% menjadi 5,13%. Jadi kita bertujuan untuk memasarkan, mengenalkan produk UMKM yang ada di Kota Palembang yang selama ini kadang-kadang tidak, terutama diwakilkan oleh kecamatan-kecamatan. Itu di kecamatan itu mempromosikan UMKM yang ada di kelurahan. Kedepan, Pemkot mendorong kolaborasi lintas sektor agar pembinaan pada UMKM lokal semakin terarah dan berkelanjutan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang sarjana teknik sipil di Palembang memilih berhenti bekerja pada 2010. Ia kemudian membudidayakan jamur tiram di rumahnya, sebuah keputusan sederhana yang perlahan tumbuh menjadi jalan hidup.
John Harry, sarjana teknik sipil ini memilih berhenti bekerja pada 2010 demi merawat ibunya yang sakit. Dari rumahnya di Kampung Santosa, Sukoda di Palembang, ia mulai membudidayakan jamur tiram, sebuah keputusan sederhana yang tumbuh menjadi jalan hidup. Usahanya sempat terhenti, lalu kembali bergeliat pada 2016 saat John melihat peluang kebutuhan jamur tiram di Palembang mencapai 750-800 kg per hari. Sayangnya, petani lokal hanya mampu memenuhi sekitar 400-500 kg, sisanya masih didatangkan dari Lampung. Dari kebunnya di Jalan Letjen Harun Sohar, satu kumbung jamur milik John mampu menghasilkan 15 kg per hari, dengan omset bulanan sekitar 10 juta rupiah. Namun prosesnya panjang. Serbuk kayu sengon, dedak, dan kapur dolomit dicampur dan dikomposkan semalam. Campuran ini kemudian dikemas, disterilkan, dan dibibitkan selama 30 hari di ruang inkubasi. Setelah itu, media tanam dipindah ke kumbung dan menunggu hingga 2 bulan untuk panen. Satu backlog bisa menghasilkan jamur hingga 5 kali panen. Ya awalnya gini, 2010 itu ibu saya kan sakit stroke. Ibu saya itu butuh perawatan, nggak bisa ditinggal. Saya dulu kerja emang, tapi pilihan ketika ibu kita stroke, ya kita harus kerja atau nemenin gitu. Ya akhirnya saya putuskan buat menemenin ibu saya yang stroke. Ya caranya gimana supaya nggak keluar dari rumah? Ya makanya saya usaha budidaya jamur tiram. Kedepannya saya juga berharap dari koperasi Kelurahan Sukodardi ini saya menghasilkan plasma gitu, plasma buat memenuhi kebutuhan jamur tiram yang menurut saya masih kurang di Palembang ini gitu. Karena kalau mengadakan saya sendiri ya mungkin agak lama, tapi dengan adanya plasma-plasma nanti saya berharap ya jamur lebih banyak lagi gitu. Kini, John bergabung dengan Koperasi Kelurahan Merah Putih. Ia berharap bisa mengembangkan sistem plasma agar produksi meningkat dan mampu mencukupi kebutuhan lokal. Ia juga bersiap merambah ke sektor hilir, menciptakan olahan jamur tiram sekaligus memberdayakan warga sekitar. Jamur segar dijual Rp25.000 per kilogram. Untuk pedagang sayur, harga berkisar Rp18.000 hingga Rp20.000. Produk dikirim ke pasar kilometer 12, pasar kilometer 5, dan juga dipasarkan secara online. Dari serbuk kayu dan ketekunan, John menumbuhkan tak hanya jamur, tapi juga harapan. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kita beralih ke informasi olahraga, Saudara. PSSI Sumatera Selatan menjadi tuan rumah kursus instruktur wasit tingkat asosiasi provinsi. Kursus diikuti peserta dari 2 provinsi, Sumatera Selatan dan Lampung. Ditugaskan Juni dari Januari 2000 tahun ini. PSSI Sumatera Selatan menjadi tuan rumah kursus instruktur wasit tingkat asosiasi provinsi yang digelar pertengahan Juni 2025. Sebanyak 22 peserta dari Asprof PSSI Sumsel dan Lampung mengikuti pelatihan ini, yang dikhususkan bagi mantan wasit berlisensi nasional serta wasit aktif di Liga 1. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas perangkat pertandingan, khususnya wasit di wilayah Sumatera Selatan. Harapan kita nanti setiap kabupaten kota udah ada instruktur sendiri, mereka bisa mengembangkan sendiri di daerahnya dengan instruktur yang udah ikut kursus ini. Bahwa nanti instruktur di daerah itu wasit yang instruktur yang udah ikut kursus ini. Ya kita udah ada 10 plus 1 Hambali, nah itulah nanti yang akan mengajar C3 di daerah. Karena program PSSI harus mencetak wasit C3 sebanyak-banyaknya. Asprof PSSI Sumsel menargetkan seluruh 18 kabupaten dan kota di provinsi ini memiliki instruktur sendiri demi memperkuat pembinaan di tingkat daerah. Selama ini cukup baik karena dibuktikan beberapa wasit kita sedang dipanggil, terutama di Liga 1 dan 2 itu ada beberapa wasit. Jadi kita cukup diperhitungkan untuk Asprof Sumsel ini keberadaan wasit yang ada sekarang ini. Selain memperluas kompetisi lokal, kursus ini juga menghadirkan pemateri nasional termasuk dari PSSI Pusat untuk memastikan standar pelatihan berjalan maksimal. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Ratusan pesepak bola muda di Palembang mendapat pengalaman berharga lewat pelatihan langsung bersama pelatih Timnas U17 Indonesia, Nova Arianto. Melalui coaching klinik ini, kemampuan teknis dan mental pemain muda diharapkan dapat meningkat. Sekolah sepak bola KMP Bumara FC menggelar coaching klinik untuk 130 pemain binaannya yang berusia antara 6 hingga 15 tahun. Kegiatan ini menghadirkan pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto sebagai mentor utama.
Pemilihan Nova sebagai pembina bukan tanpa alasan. Sosok berpengalaman ini sukses membawa timnas U17 tampil di Piala Dunia 2025 dan kini diharapkan dapat menularkan ilmunya ke talenta muda di Palembang. Jadi timnas U17 berhasil masuk Piala Dunia Qatar dengan arahan Coach Nova. Jadi kalau saya lihat concernnya sama dengan concern Bumara tentang pembinaan usia muda. Jadi karena concernnya sama dengan kita, ya menurut saya saat ini Coach Nova salah satu pelatih yang concern ke pembinaan usia muda, terutama di kelompok umur U17. Senang nggak dilatih sama Coach Nova tadi? Kenapa senang? Karena mantan pemain timnas. Tadi banyak nggak dapat ilmu dari Coach Nova? Para peserta antusias mengikuti setiap sesi pelatihan. Fokus utama coaching klinik ini mencakup penguatan dasar teknik seperti passing dan dribbling yang menjadi fondasi penting dalam pembinaan usia dini. Yang pasti dengan 1 hari pasti tidak akan maksimal ya, karena waktunya kita tidak cukup, karena saya hanya punya waktu sekitar 1 jam, tapi saya tekankan kepada mereka yang masalah skill individu ya, dan fokusnya saya hanya fokus di passing dan dribbling karena itu menjadi poin utama kunci kita selama ini yang masih kurang ya. Saya lihat di timnas 17 juga sama masalah passing, dan saya coba berikan mereka dan semoga mereka bisa. Hanya itu, pengembangan sepak bola akar rumput juga menjadi perhatian. Ketersediaan kompetisi usia muda dinilai krusial untuk mendukung pembinaan berkelanjutan di tanah air. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kami jeda sejenak, saudara. Setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sumbaksel. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel memusnahkan 11,7 kg sabu dan 1.317 butir pil ekstasi. Barang bukti ini merupakan hasil pengungkapan kasus narkotika selama Mei hingga awal Juni 2025. Pemusnahan dilakukan dengan cara melarutkan sabu ke dalam cairan pembersih lantai dan menghancurkannya menggunakan blender setelah terlebih dahulu diuji kandungan amfetamin di laboratorium forensik. Proses ini disaksikan 16 tersangka yang seluruhnya berperan sebagai kurir. Para tersangka ditangkap di 5 wilayah berbeda di Sumsel, yakni Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin, Prabu Muli, dan Warenim dengan 19 laporan polisi. Mereka diduga masih satu jaringan dengan kasus penyeludupan 2 ton sabu yang diungkap di Kepulauan Riau pada akhir Mei lalu. Salah satu tersangka Antoni ditangkap di kawasan Sukabangun 2 Palembang. Ia kedapatan membawa sabu seberat 11 kg yang disimpan dalam sebuah tas besar. Dengan ancaman hukuman yaitu seumur hidup ataupun hukuman mati. Terus untuk jumlah tersangka ada 16 orang semuanya, dan barang bukti sebanyak sebelum disisihkan sebanyak 11.838,64 gram. Saat ini seluruh tersangka ditahan di Polda Sumsel dan terancam hukuman penjara seumur hidup atau pidana mati. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Rekaman kamera pengawas merekam aksi pencurian sepeda motor di rumah seorang ketua RT di Jalan Sukabangun 1, Kecamatan Sukarame, Palembang, Senin 10 Juni 2025. Dua pelaku memanfaatkan kelengahan pemilik rumah yang tengah menonton pertandingan sepak bola di televisi. Salah satu pelaku mengenakan jaket ojek online dan berjaga di atas motor, sementara rekannya masuk ke halaman rumah. Tanpa kesulitan, pelaku membuka pagar yang tak digembok dan membawa kabur sepeda motor metik yang terparkir. Aksi tersebut berlangsung cepat. Korban baru menyadari motornya hilang setelah pertandingan usai. Kasus pencurian serupa di kawasan ini telah terjadi beberapa kali dalam 5 bulan terakhir. Gerak-geriknya itu pertama dia dorong pintu, itu sedikit dulu. Habis itu baru lihat-lihat lagi kiri kanan, lihat-lihat lagi, baru dia dorong lagi sedikit lagi. Itu kembali lagi ke tempat kawannya tadi nunggu di luar di jalan itu. Pas itu baru dia dorong lagi
Agak lama dia tuh lihat kiri kanan dulu, situasi dulu, udah itu baru pas ini ya tidak sampai berapa detik itu langsung tancapnya pakai kunci T itu langsung track kata langsung ini dia langsung dia bawa motor itu. Ada berapa pelaku itu? Pelakunya 2. Peristiwa ini telah dilaporkan ke Polsek Sukarami Palembang. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. John Harry, sarjana teknik sipil ini memilih berhenti bekerja pada 2010 demi merawat ibunya yang sakit. Dari rumahnya di Kampung Santosa, Sukodadi, Palembang, ia mulai membudidayakan jamur tiram, sebuah keputusan sederhana yang tumbuh menjadi jalan hidup. Usahanya sempat terhenti, lalu kembali bergeliat pada 2016 saat John melihat peluang kebutuhan jamur tiram di Palembang mencapai 750-800 kg per hari. Sayangnya, petani lokal hanya mampu memenuhi sekitar 400-500 kg, sisanya masih didatangkan dari Lampung. Dari kebunnya di Jalan Letjen Harun Sohar, satu kumbung jamur milik John mampu menghasilkan 15 kg per hari, dengan omset bulanan sekitar 10 juta rupiah. Namun prosesnya panjang. Serbuk kayu sengon, dedak, dan kapur dolomit dicampur dan dikomposkan semalam. Campuran ini kemudian dikemas, disterilkan, dan dibibitkan selama 30 hari di ruang inkubasi. Setelah itu, media tanam dipindah ke kumbung dan menunggu hingga 2 bulan untuk panen. Satu backlog bisa menghasilkan jamur hingga 5 kali panen. Ya awalnya gini, 2010 itu ibu saya kan sakit stroke. Ibu saya itu butuh perawatan, nggak bisa ditinggal. Saya dulu kerja emang, tapi pilihan ketika ibu kita stroke, ya kita harus kerja atau nemenin gitu. Ya akhirnya saya putuskan buat menemenin ibu saya yang stroke. Ya caranya gimana supaya nggak keluar dari rumah? Ya makanya saya usaha budidaya jamur tiram. Kedepannya saya juga berharap dari koperasi Kelurahan Sukodadi ini saya menghasilkan plasma gitu, plasma buat memenuhi kebutuhan jamur tiram yang menurut saya masih kurang di Palembang ini gitu. Karena kalau mengadakan saya sendiri ya mungkin agak lama, tapi dengan adanya plasma-plasma nanti saya berharap ya jamur lebih banyak lagi gitu. Kini John bergabung dengan Koperasi Kelurahan Merah Putih. Ia berharap bisa mengembangkan sistem plasma agar produksi meningkat dan mampu mencukupi kebutuhan lokal. Ia juga bersiap merambah ke sektor hilir, menciptakan olahan jamur tiram sekaligus memberdayakan warga sekitar. Jamur segar dijual Rp25.000 per kilogram. Untuk pedagang sayur, harga berkisar Rp18.000 hingga Rp20.000. Produk dikirim ke pasar kilometer 12, pasar kilometer 5, dan juga dipasarkan secara online. Dari serbuk kayu dan ketekunan, John menumbuhkan tak hanya jamur, tapi juga harapan. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton Kompas TV Palembang, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @KompasTV-Palembang. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.